Terlihat, babi pengpeng keluar berjalan-jalan mencari makan, lalu datang ke dekat pohon bengkok. Dia ingin melihat apakah ada makanan enak di dekatnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa seekor macan tutul sedang mengawasinya dari atas pohon. Jarak keduanya kurang dari 5 meter. Tampaknya satu lompatan saja bisa menerkam babi gemuk itu. Tetapi macan tutul itu tidak melakukannya. Dia hanya berdiri dia mengamati setiap gerakan babi hutan itu. Sementara babi pengpeng melamun menatap akar pohon. Gaya rambutnya yang baru dibuat, awalnya ingin pamer. Tetapi dia tidak bertemu dengan satupun hewan kecil. Tidak ada penonton membuatnya sangat kesal. Hanya manusia berkaki dua yang tidak ada kerjaan setelah makan, terus-menerus mengambil foto dengan kamera. Namun ini tidak bisa memuaskan kesombongan babi pengpeng. Dia hanya suka pamer di depan hewan lain untuk ditonton manusia berkaki dua, sama saja dengan melihat pemandangan gratis. Macan tutul di atas terus mengawasi babi hutan itu. Begitu dia mendekat sedikit saja, macan tutul itu akan langsung menerkamnya. Jarak saat ini masih kurang aman, karena sedikit saja gerakan, babi pengpeng akan menyalakan mesin turbonya dan melarikan diri. Tidak mungkin menangkapnya. Jadi macan tutul itu harus menunggu. Babi pengpeng menoleh ke samping, melihat-lihat tempat lain, mencari panggung untuk dipameri. Tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan satupun hewan kecil. Sungguh tidak tahu kemana perginya hewan-hewan lain? Mengapa begitu sunyi di sekeliling? Babi pengpeng memeriksa sambil memutar telinganya, waspada terhadap sekeliling. Tetapi macan tutul di pohon tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Babi pengpeng tidak mungkin menemukan macan tutul hanya dengan suara. Apalagi macan tutul adalah ahli bersembunyi yang terkenal. Saat diam, ia dapat menurunkan laju pernapasannya serendah mungkin untuk menghindari terdeteksi oleh mangsanya. Babi pengpeng semakin merasa ada yang tidak beres. Seharusnya tidak sesunyi ini, biasanya selalu ramai. Mengapa hari ini jadi seperti ini? Ada yang aneh. Mungkin ada orang kedua yang mengintai di sekitar. Babi pengpeng mencari dengan hati-hati, bahkan tidak berani bernapas. Lalu menoleh dan mengintip ke bawah pohon, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Dia sedikit lega, dan berpikir dia terlalu banyak berpikir. Sekarang jam segini, semua orang sedang tidur siang, jadi wajar jika tidak ada aktivitas hewan. Tetapi dia jelas merasa ada sesuatu yang dingin di atas kepalanya. Mungkinkah angin tenggara berubah menjadi angin barat laut, dan cuacanya akan menjadi dingin? Tetapi di sabana Afrika tidak akan terlalu dingin. Babi pengpeng semakin merasa aneh. Macan tutul terus menatap ubun-ubun babi hutan itu. Ukuran babi hutan ini agak besar. Jika dia langsung menerkam, dia tidak tahu apakah dia bisa menangkapnya. Jika dia langsung menangkap kepalanya lalu mencekik lehernya, dia mungkin akan tertusuk taringnya. Jika dia menangkap punggungnya, dia mungkin tidak dapat menahannya karena kekuatan lawannya. Macan tutul tidak tahu bagaimana cara menangkap babi hutan. Jadi dia ragu-ragu untuk bertindak dari atas pohon. Babi pengpeng berada di bawah pohon selama sekitar 3 menit, dengan hati-hati melihat sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan hal yang mencurigakan. Mungkin hari ini dia sedang tidak dalam kondisi yang baik untuk pamer, sehingga dia merasa tidak nyaman. Macan tutul melihat bahwa saatnya telah tiba, dan bersiap untuk menerkam dan menangkap babi hutan itu. Tetapi begitu dia bergerak sedikit saja, babi pengpeng langsung menyalakan mesin turbonya dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan macan tutul di tempat itu dengan wajah bingung. Setelah mengintai begitu lama, dia tetap gagal menangkap babi hutan itu.